Bumi saat ini dalam kondisi yang tidak baik untuk dihuni. Bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang dapat mempercepat kerusakannya akibat adanya pemanasan global. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Para ilmuwan menegaskan bahwa ini tidak terjadi sepenuhnya karena alam, melainkan juga karena aktivitas manusia. Atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Di antaranya adalah oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang disebut sebagai gas rumah kaca. Di antaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan metana. Secara sederhana, proses efek rumah kaca terjadi apabila energi matahari mengenai permukaan bumi dan berubah dari cahaya menjadi panas. Kemudian, permukaan bumi menyerap sebagian dari panas tersebut sehingga suhu di bumi menjadi hangat dan sebagian dipantulkan kembali keluar angkasa melalui jendela atmosfer. Namun, karena menumpuknya gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air di atmosfer mengakibatkan sebagian panas tetap terperangkap di permukaan bumi. Kondisi ini terus berulang sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan di bumi semakin meningkat. Perubahan suhu itu kemudian berpengaruh pada kondisi cuaca dan dalam jangka waktu tertentu tentunya akan berdampak pula pada perubahan iklim. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan gas rumah kaca berlebihan diantaranya pembakaran bahan bakar fosil, limbah dan polusi, peternakan, dan penggundulan hutan. Sejak abad lalu, suhu bumi meningkat sebesar 1,5 derajat Fahrenheit dan terus akan meningkat menjadi 8,6 derajat Fahrenheit selama 100 tahun ke depan. Hewan dan tumbuhan sulit untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Jika satu spesies punah, maka mengakibatkan spesies lainnya juga punah karena rantai makanan. Jika tidak ada kehidupan hewan dan tumbuhan, maka tidak ada pula kehidupan manusia. Lautan menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Seiring dengan meningkatnya suhu lautan, volumenya bertambah karena air memuai saat menjadi lebih hangat. Selain itu, lautan juga menyerap karbon dioksida. Namun, semakin banyaknya karbon dioksida membuat lautan menjadi lebih asam, sehingga membahayakan biota laut. Perubahan iklim juga menyebabkan bencana pada wilayah-wilayah, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, badai angin, atau tornado. Di Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terdapat kurang lebih 17.000 kejadian bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di Indonesia, pemanasan global ini salah satunya berdampak pada tenggelamnya beberapa wilayah seperti di pesisir pantai utara karena banjir rob. Banjir rob ini dapat diakibatkan oleh sejumlah faktor, seperti gelombang tinggi, hujan lebat, dan pembangunan di area pesisir, serta naiknya muka air laut karena mencairnya es di kutub. Dampak perubahan iklim juga dapat mengakibatkan pulau akan hilang karena muka air laut semakin naik, di mana menurut analisa Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dan juga PBB, sekitar 2.000 pulau kecil Indonesia akan tenggelam pada tahun 2030 mendatang. Upaya yang dapat kita lakukan adalah mengganti bahan bakar fosil menjadi bahan bakar ramah lingkungan, seperti tenaga angin untuk menggerakkan kincir, dan juga tenaga surya yang dapat menghasilkan listrik nantinya. Jika kita mengurangi deforestasi, ditambah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, maka akan semakin banyak pohon-pohon di hutan yang akan menyerap karbon dioksida. Kemudian upaya yang dapat kita lakukan sendiri adalah dengan menggunakan mesin dengan bahan bakar yang hemat serta ramah lingkungan. Kemudian menggunakan alat elektronik sesuai kebutuhan, seperti mematikan lampu jika tak perlu dan menjemur baju dengan panas matahari. Kemudian menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Perubahan iklim secara global merupakan masalah yang serius dan perlu tindakan besar untuk mengubahnya, dimulai dari diri kita sendiri.